Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky semua. Hari ini kembali lagi dengan saya di channel YouTube Rizky Mega Saputra. Jadi sahabat semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah sahabat, hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat streaming YouTube live-nya ya, live streaming YouTube hanya menggunakan StreamYard. Ini lagi trending sih menurut saya, dibandingkan kita menggunakan OBS yang apa ya, laptop kita jadi berat atau komputer kita jadi berat dan agak ribet ya. Ini pihak ketiga yang agak lumayan membantu bagi kita semua. Pastikan sahabat semua langsung kita eksekusi ya. Sudah login, ya, saya sarankan menggunakan Google Chrome karena nanti kita akan menggunakan email untuk kode loginnya. Nah, langsung kita ketik saja di sini stream yard. Oke, seperti ini. Tampilannya seperti ini sahabat nih, tulisannya StreamYard. Oke, kemudian kita klik. Oke, ini saya sudah masuk. Jadi kita caranya langsung dari daftar pertama. Nah, ini tampilan depan dari StreamYard. Kemudian ini ada sedikit tutorialnya dari StreamYard. Bagus banget menurut saya, karena di tampilan depan kita sudah diajari bagaimana caranya menggunakan StreamYard ini. Jadi mudah sekali. Di sini ada 3 ya sahabat semua, itu ada yang free, basic, dan profesional. Jadi itu mempunyai fungsi yang beda-beda. Nah ini kita lihat, nanti ketika masuk ke menu utamanya, ketika sudah kita registrasi, maka tampilan-tampilan seperti ini. Ya, ini ada komentar, banner, brand, private chat, dan setting. Oke, ini. Nah, kita langsung tambah lama lagi, kita langsung daftar saja. Di sini, get started. Tahu langsung ke sini juga sama saja. Oke. Kita masukkan emailnya. Nah, ini tampilan untuk mengisinya. Jadi pastikan emailnya benar sahabat semua ya. Jadi kalau misalnya nggak benar, nanti nggak bakal kita bisa get login. Kita tidak bisa mendapatkan kodenya di email. Kita klik setelah itu. Kemudian kita buka emailnya. Ini. Oke, kita buka. Tunggu. Nah, ini kodenya masuk seperti ini tampilannya. Ya, ini kode yang harus kita copy paste dari StreamYard. Ini kita copy dulu. Copy, kemudian kita paste di sini. Login. Oke, setelah ini kita teruskan. Oke, tampilan awalnya seperti sahabat. Destination-nya kita bisa sharingnya ke Facebook, kemudian kemudian YouTube, dan ke Twitter, dan sebagainya. Nah, itu ya sahabat semua. Nah, kita menggunakan yang free, ya kan? Kita menggunakan yang free. Kita coba lihat di sini sahabat, apa saja yang fitur-fitur yang kita dapatkan kalau kita menggunakan yang free. Nah, ini ketika kita menggunakan free, maka yang disentang ini 6 screen, jadi ada 6 orang yang bisa di dalam layar kita. Kemudian streaming limit, kalau setahu saya itu maksimal 20 jam dalam 1 bulan. Kemudian kita bisa menambahkan StreamYard brandingnya. Seperti apa stream branding, nanti kita klik ya. Nah, ini ketika kita berbayar $20, $39 itu ya. Kalau misalnya kita sudah profesional, milih yang sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kalau kita ya mungkin kita inilah ya, masuk free. Oke, itu sahabat. Kemudian kita lihat di menu selanjutnya. Nah, di menu broadcast, maka akan muncul seperti ini. Nah, ya. Upcoming broadcast ini ketika kita membuat broadcast awal, kemudian pas broadcast ini ketika kita sudah pernah menggunakan live streaming dari StreamYard ini, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Ini create a broadcast. Kita klik saja. Kemudian kita pilih
mau menggunakan apa? Saya contohnya menggunakan YouTube ya. Oke, kita masuk YouTube dulu. Kemudian izinkan. Seperti biasa. Nah, ini tandanya terverifikasi. Oke, connected ya. Nah, ini ada title, description, privasi. Nah, kita uji coba pertama dulu ya. Tes 1. Nah, ini untuk judul live streaming kita, YouTube kita. Kemudian ini untuk deskripsinya. Di kolom deskripsi akan muncul apa penjelasannya. Itu kalau mau tulis juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini wajib ya. Karena kita mau live streaming, masa nggak ada judulnya kan lucu gitu ya. Kemudian di sini ada public, unlist, kemudian privat. Ya, kalau publik itu yang langsung muncul, langsung terlihat, dan bisa pengikut kita atau subscriber kalau di YouTube itu menonton tanpa kita beritahu. Kemudian unlist ini yang tidak dipublikasikan atau tidak umum. Kemudian kalau privat yang pribadi. Nah, itu ya. Kemudian ini schedule for later. Nah, kalau schedule yang ini kita bisa memasukkan jadwal tunggu. Misalnya kita mau melaksanakan kegiatan itu tanggal sekarang berarti tanggal 1 Juli misalnya. Nah, kita bisa ngupload dulu nih jadwal itu. Jadi nanti orang melihat berapa yang sudah mau partisipasi. Jadi ada jadwal tunggunya gitu ya. Kemudian ini kita bisa memasukkan image-nya atau thumbnail-nya ya. Itu ukurannya adalah 1280 kali 720. Nah, sekarang kan aplikasi yang untuk membuat desain itu sudah banyak, ada Canva, ada poster wall, kemudian lain-lain, bisa disesuaikan dengan ukuran yang kita gunakan. Ya. Kemudian di sini tanggalnya ya, kapan, kemudian ini bulan berapa, dan jamnya di sini jamnya, waktunya gitu ya. Tanggalnya. Setelah itu kalau udah selesai baru create broadcast-nya. Kalau enggak ya langsung saja. Saya mau membuat yang ini karena contoh ya. Kita klik broadcast-nya. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk pengaturan di sini. Kita bisa ngecek mic kita bagus apa tidak, ya, berfungsi atau tidak gitu ya. Kemudian di sini nama, saya hapus dulu lah biar tahu. Di sini ketika kita masuk ke dalam ruang streamingnya, kita mute atau stop cam, atau di sini juga kita atur. Kadang kita bisa menggunakan kamera tambahan atau webcam. Di sini akan muncul, ya, jadi biar tidak salah setting. Kemudian audionya juga kalau kita menggunakan mikrofon, saya menggunakan headset seperti ini. Nah, itu pengaturannya biar maksimal bagaimana. Kita bisa ngetes, kemudian echo-nya juga bisa, automatic adjust film juga bisa. Saya pakai yang ini. Kemudian green screen-nya kalau misalnya sahabat punya latar yang bagus, ini sudah tersedia ada 2 yang free. Memang sih tidak sempurna ya. Nih, kita atur. Apalagi punya saya itu backgroundnya satu ada yang berbeda. Ini. Kemudian seperti ini juga. Kalau misalnya bagus latar belakangnya, bagus juga dia hasilnya. Itu. Kalau tidak ini bisa atur juga warna birunya. Ini karena satu saya punya green, yang satu blue ya. Karena layar saya ada di sampingnya. Ini kalau kita yang berbayar, kita bisa upload di sini. Ya, agak susah mungkin kalau yang kita yang biasa susah karena memang fiturnya terbatas sekali kalau di sini. Tapi tidak masalah ya. Namanya juga kita live streaming dan free. Ya. Sudah maksimal menurut saya. Oke, itu pengaturan dari layar. Kemudian di sini ada nama, kita buat. Oke. Kemudian di sini nanti kita muncul ya pengaturannya di sini tampilan brandingnya kita seperti apa. Kemudian setelah selesai pengaturan itu kita enter studio. Nah, ini tampilannya masih kosong karena kita belum menambahkan di add to stream.
Nah, di sini akan muncul beberapa pengaturan. Satu orang, orangnya satu saja yang muncul dalam layar ini. Kemudian di sini juga dua orang bentuknya seperti ini, tiga orang dan seperti itu. Nah, ini hanya layarnya saja, ya. Nah, gimana caranya untuk menambahkan orangnya? Di sini ada add to stream. Saya tambahkan. Nah, di sini, ini layarnya tadi saya tambahkan ya. Oke, saya matikan saja. Ya, tidak mengganggu. Oke. Nah, ini juga ada edit namanya di sini, kemudian edit audio avatar, stop cam. Nah, itu. Nah, kita bahas satu-satu dulu dari bawah ya. Kita bahas ini. Sini ada menu mute, kemudian stop cam, cam per mic. Ini seperti tadi settingnya, pengaturan tadi. Kemudian di sini ada share, sama share-nya kayak kita menggunakan meet, zoom, webex dan sebagainya itu sama prosesnya. Kemudian invite, kita menambahkan orang lain, tinggal bagikan ini. Nanti saya akan coba, saya juga akan masuk menggunakan smartphone. Kemudian di sini untuk live studio ya, jadi kita untuk keluar dari studio ini ya gitu. Nah, kita coba yang mana ya? Kalau ini tadi sama lah ya, kita mute, kemudian stop cam kan, kemudian share. Nah, untuk share screen ini kita coba tuh. Saya akan coba yang mana ya? Ini saja ya. Oke, saya ulangi dulu, nanti takut salah. Kita coba. Tadi pada saat pada saat share screen itu pastikan audionya ikut. Jadi misalnya gini ya. Jadi kalau kita lagi nanti nge-sharing slide gitu, jadi lupa ininya. Nah, share. Ya, sering kelupaan di sini kok nggak ada suaranya gitu ya, di sini lupa. Share. Nah, ini kan muncul. Ya. Ya, setelah nanti kita kan karena saya sendiri, maka otomatis dia muncul. Ya, kalau kita saya mengundang orang lain dan orang lain itu yang bukan membuka studio ini, maka harus minta persetujuan saya dulu karena saya buka kelas gitu ya. Jadi di sini akan muncul. Gitu. Akan muncul. Nah, bagaimana cara untuk memberhentikannya dari sini meskipun tidak di stop dari sini, tidak di stop dari layar ini, kita juga bisa memberhentikan, ya, memberhentikannya karena selaku kita yang buka studio. Saya remove, tapi dia masih stop ya, stop, selesai, seperti itu, ya. Kemudian ini invite tadi sudah. Jadi kalau misalnya sahabat semua sudah punya video, dari sini saja menunya. Coba nanti ada daftar tunggunya. Saya punya video enggak ya? Oke, ini videonya pendek. Nah, dia akan tampil seperti ini, ya. Kita remove dan hilang. Jadi beda ya. Kalau tadi share itu kita pakai audionya, kalau video dia khusus dia. Kita mau menambahkan lagi. Nah, misalnya kita kalau mau buat pelatihan, kemudian videonya itu lagi, ya tidak masalah. Nanti kita tambahkan lagi tanpa harus membuang. Kalau kita mau buang ya nggak apa-apa. Ini kita remove. Kita tambahkan lagi. Oke. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi gitu ya. Memang ada plus minusnya karena kita menggunakan free. Sudah, itu selesai. Kemudian kita akan menuju ke menu atas ya, menu atas ini. Ini ada titik 3. Oke, di sini ada nama saya, remove from stream. Ini di sini bisa juga, kemudian solo layout. Ini solo layout, kemudian mute. Dan di sini ada power bar stream yard. Karena kita free. Tapi kalau berbayar, maka di sini ada pilihannya kita untuk upload logo kita sendiri. Ya, oke, di mana kita harus uploadnya? Oke, kita langsung ke menu selanjutnya. Kita tambahkan ke sebelah kanan. Kita lihat sebelah kanan kita ya. Ya, ini menu sini. Kita akan lihat. Kita dari komen. Ya, komen. Jadi komen yang semuanya itu dari peserta
YouTube kita atau Facebook kita dan sebagainya, itu akan muncul di sini. Nah, muncul di sini, kemudian kita bisa mau menambahkan. Misalnya ya, saya tambahkan selamat datang. Ya, saya chat. Oke, ini saya show ya. Maka akan muncul di sini. Foto kita, peserta kian, nama kita itu akan muncul. Jadi ketika bertanya, peserta bertanya, maka munculkan ini saja. Jadi semua akan muncul seperti kita live streaming yang di YouTube biasa itu. Dia akan muncul di sini. Ya, kemudian di sini bisa dihapus, diblok dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti ada peserta yang berkata-kata tidak sesuai dengan keinginan kita, ini saja langsung diblok blok user, udah selesai. Ya. Nah, itu untuk komen. Sekarang banner. Ya, kita bannernya. Banner ini apa sih? Kita coba ya. Menu banner itu kita klik di plusnya ini. Ya, create a banner. Tambahkan. Apa yang terjadi? Kita tuliskan ini. Silahkan peserta mengisi daftar hadir di set. Misalnya ya. Nah, ini akan tampil gimana? Kalau ini di scroll across bottom itu dia berjalan. Kalau nggak di ini dia diem aja gitu ya. Muncul tapi diem aja. Oke, saya akan coba yang di scroll. Kemudian add banner. Oke, setelah kita tulis maka kita wajib untuk show kalau mau menampilkan. Ya, itu berjalan ya. Karena apa? Tadi yang pengaturan kita, ini untuk ngeditnya. Pengaturan kita scroll across-nya bottom di centang. Kalau enggak ya diem aja. Kita show. Maka tampilannya seperti ini, diem aja kan. Kalau saya lebih suka yang berjalan gitu, jadi ada ritmenya gitu ya. Jadi selama kita show, dia berjalan terus. Jadi bisa untuk menulis silakan peserta mengisi daftar hadir atau silakan peserta menggunakan chat yang baik atau ajukan pertanyaan di situ, gitu kan. Jadi peserta bisa lihat di layar mereka, gitu ya. Tuh, kalau menghapus silahkan dihapus ini, mana tambah lagi bisa. Ya, kalau menambahkan apa, misalnya apa ya, silahkan di subscribe YouTube ini atau sebagainya, itu bisa. Nah, itu yang tadi untuk banner. Sekarang untuk brandingnya. Ya, branding ini yang saya bilang adalah di bagian ini untuk nama kita, tampilan di samping kita. Ya, ini defaultnya seperti ini, kemudian minimal, bubble, kemudian block. Saya lebih suka yang ini, yang minimal. Jadi ada warna-warnanya. Kita ganti warnanya ya, biar nampak bedanya. Oke. Nah, ini ada warna kuningnya. Ini ada warna seperti ini. Jadi terserah sih mau di seperti apa. Dan juga sahabat di sini kita bisa menambahkan new brand. Misalnya nama merah, kode 1 misalnya. Merah, kita ganti warnanya merah. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur lagi, besok tinggal ganti ini. Gitu ya. Itu cara brandingnya. Kemudian ada logo. Ini saya katakan lagi, karena kita masih free, maka otomatis seperti ini tampilannya. Jadi kalau kita berbayar, maka bisa menambahkan logo. Tapi kalau udah profesional, silahkan digunakan itu. Untuk ukurannya 200 kali 200 ini sudah ada. Ya, kemudian PNG or GIF. Jadi nggak boleh JPEG ya, nggak boleh JPEG. Nah, kemudian overlay. Overlay ini bisa muncul tampilan di layar kita, di layar sebelah sini, kemudian sama di bawah sini. Oke, kita tes ya. Oke, ini dia. Live with StreamYard. Nah, langsung muncul seperti ini. Kalau kita berbayar, ya kita bisa masang sendiri. Tuh. See what you get by upgrading. Ini nggak perlu banget sih menurut saya overlay ini. Kemudian di sini video klip. Nah, kalau kita mau menambahkan bisa nggak ya video klip ini?
Oh bisa, berarti kalau misalnya sahabat semua punya video untuk pembuka, penutup, itu bisa pakai ini. Ini saya lebih suka ini aja deh, nggak terlalu berat lagi nanti kan. Nah ini dia. Oke, itu jadi kalau kita mau persiapan mulai, baik Bapak Ibu peserta atau peserta semua, kita akan mulai dalam waktu 30 detiknya. Ini aja munculkan, tek, langsung dia. Jadi nggak usah repot-repot lagi ya. Kemudian ini untuk backgroundnya, background kita, oke seperti itu. Nah ini untuk yang brand, ya, branding kita. Kemudian ini private chat. Nah private chat ini untuk kita sesama yang dalam ruangan ini, ya dalam ruangan ini. Jadi kita bisa, ayo kita buat ini. Jadi nggak bakal kebaca ke eh, chatting yang ada di live streamingnya. Jadi tetap di sini. Nah cara bagikannya gimana? Cara bagikannya itu bisa dari sini nih. Ya, di atas ini. Cara bagikan link ini kepada peserta bisa seperti ini. Peserta maksudnya bukan peserta di luar ya, tapi kita orang-orang yang di dalam sini, misalnya narasumber, kemudian ketua pelaksana kegiatan, kita yang di bagian IT-nya itu ada di sini. Ya, bisa nambahkan. Kemudian juga cara duanya menambahkan dari sini tadi invite ini. Ya, oke, saya akan coba deh. Saya akan masuk. Nah, tunggu beberapa waktu ya. Oke, saya akan menambahkan di sini nama bisa dari smartphone ya. Nah, ini akan muncul di sini. Oke, kalau dekat. Oke, jadi seperti ini. Ya, oke. Jadi ini ya tampilannya ya. Jadi kalau saya dua orang, sebentar ya. Oke, oke. Tidak terlalu ada ya, dengung. Nah, ini dengan saya. Oke, ini saya kan udah muncul nih. Saya akan tambahkan di sini. Kita tinggal lihat di mana kita posisinya, mau seperti ini atau mau yang samping. Nah, itu ya. Jadi saya melihat kalau kita mau di remove, dia juga bisa. Oke, di kick dari studio, edit name-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya bertiga, kita berdua, ini saya akan share seperti ini. Iya, kan seperti ini. Jadi bagus. Ya di sini nanti kalau misalnya ada 3 orang masuk di sini semua, ada 5 orang masuk semua. Jadi saya sarankan sih 3 orang saja maksimal di sini biar tampilan ini juga lebar. Ini kalau kita tampilannya mau 1 orang, ya kita remove dulu, udah bisa. Nah itu sahabat, saya klik dulu nih. Oke, selesai. Contohnya tadi. Nah, tadi sudah tahu menambahkan orang seperti itu. Kemudian di sini sama ya pengaturan. Nah, kita sudah selesai. Taruhlah kita sudah selesai semua pengaturannya. Kemudian nanti sekarang kita tinggal bagaimana live streamingnya. Ini di pojok kanan. Ini ada. Nah, kalau misalnya kita mau merubah dulu, saya ragu nih. Tadi apakah public atau unlist atau privat ya. Ini bisa diganti. Save change kalau memang ada perubahan. Kemudian sekarang kita lihat ini ready to go. Remove view on YouTube ya. Kemudian juga kita bisa go to live ya. Sini.
kemudian go to live. Ditanya lagi, ready, go to live. Oke. Nah, ini tandanya kalau kita live muncul ya. Kemudian ini untuk menyelesaikan. Memang sudah selesai. Atau memberhentikan gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat YouTube-nya seperti ini. Kita lihat continue to YouTube. Ini nanti yang bisa kita bagikan ke peserta kodenya. Nah, ini ada tulisan tidak public, tidak public. Ini kita bagikan ke peserta bisa begini ya tampilannya. Selesai. Nah, kalau sudah selesai kita end broadcast. Itu ya. Nih. Selesai. Nah, saya sekarang akan menunjukkan tadi di sini yang sudah pernah saya gunakan. Jadi gimana tampilan kalau sudah digunakan, gitu ya. Oke. Tunggu dulu, saya akan masuk ke email saya satunya. Oke. Nah, ini sahabat tampilannya email saya yang saya gunakan. Dan ini yang pernah saya gunakan untuk live streaming. Ada beberapa sebenarnya, tapi sudah saya hapus. Ini saya delete. Nah, kita contohnya ya. Ini yang pernah saya gunakan tadi. Nah, ini saya contohkan. Kalau mau digunakan lagi juga bisa, gitu ya. Coba-coba. Kemudian juga ini untuk pas broadcastnya. Saya coba ya, kunjungi. Oke, continue to YouTube. Nah, ini ada judulnya, kemudian ada deskripsinya. Oke. Nah, ini tadi ada brandingnya, ada tulisan, nama kita, warna kita. Jadi, ini identitas kita gitu. Jadi bagus banget gitu kan. Sudah 300-an ditonton, jadi selama 2 jam. Nah, jadi kita tidak usah takut sahabat semua kalau memang kita mau nyimpen di sistem kita ini, tidak bakal hilang. Dan ini email juga pastikan emailnya sama dan benar. Nah, itu sahabat semua yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang mempertanyakan, silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dibagikan untuk semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.